Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5B yang beranggotakan saya sendiri yaitu Alia Wardani, kemudian teman saya yaitu Aijinur Ajijah dan yang terakhir yaitu Ipan Charlie Pidi akan membahas tentang infografis yang kami buat mengenai peran pendidikan di era Sociality 5.0. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat mengharuskan kita untuk siap menghadapi perubahan dunia, terutama dalam bidang pendidikan. Salah satu bentuk perubahan tersebut yaitu Sociality 5.0. Sociality 5.0 adalah manusia yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 dan berpusat di teknologi. Sociality 5.0 sendiri pertama kali diperkenalkan oleh pemerintahan Jepang pada tahun 2019. Sociality 5.0 merupakan perkembangan dari revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 menggunakan kecerdasan buatan, sedangkan Sociality 5.0 memfokuskan kepada komponen teknologi dan kemanusiaannya. Ipan Charlie Pidi. Di sini saya akan menyampaikan tujuan. Tujuannya adalah menyampaikan informasi atau pesan kepada masyarakat agar memiliki pengetahuan mengenai pentingnya peran pendidik dalam perkembangan teknologi pada era Society 5.0. Saya Aizdar Aziza. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai manfaat dari poster tersebut. Yaitu yang pertama, bagi penulis diharapkan mampu menambah wawasan atau pengetahuan mengenai peran pendidik di era Society 5.0. Yang kedua, bagi masyarakat diharapkan mampu memberikan informasi mengenai peran pendidik di era Society 5.0. Dan yang terakhir, diharapkan mampu memberikan kesadaran mengenai pentingnya peran pendidik di era Society 5.0. Nah, di era pendidikan Sociality 5.0 menuntut setiap orang untuk lebih kreatif, inovatif, produktif, adaptif, dan juga kompetitif. Sehingga pada era 5.0, para guru harus memiliki keterampilan di bidang digital dan berpikir kreatif. Adapun peran pendidik di era Sociality 5.0 yaitu yang pertama memajukan kualitas sumber daya manusia. Pendidik memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di era 5.0 harus memiliki kontribusi yang maksimal dalam menciptaan manusia yang berkualitas. Jika tidak, maka sumber daya manusia di Indonesia tidak bisa bersaing dengan sumber daya manusia dari negara lainnya. Dalam menciptakan atau menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, tenaga pendidik memiliki peran yang sangat penting, sehingga harus memiliki keterampilan atau skill yang baik atau mumpuni. Kemudian yang kedua yaitu berperan penting dalam kegiatan pembelajaran. Pada era Sociality 5.0, sekolah dan tenaga pengajar tentu akan memiliki peran yang sangat penting di mana pada era ini kegiatan pembelajaran tidak hanya fokus pada satu sumber saja, yaitu buku. Akan tetapi, tenaga pengajar harus siap dan terbuka untuk menerima informasi dari berbagai sumber lainnya. Contohnya yaitu seperti internet atau media sosial. Kemudian yang ketiga yaitu terciptanya pendidikan yang berkualitas. Perlu adanya perubahan paradigma pendidikan dalam menyambut era Sociality 5.0. Dalam dunia pendidikan, tenaga pengajar atau guru nantinya akan meminimalkan perannya sebagai learning material provider. Guru kemudian akan menjadi penginspirasi dalam proses tumbuh kreativitas peserta didik. Dalam hal ini, guru berperan sebagai tutor, fasilitator, penginspirasi, dan pembelajaran, sehingga akan terciptanya merdeka belajar. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat, siswa diharuskan untuk memiliki kemampuan literasi dasar. Peran pendidik di era Sociality 5.0 yaitu mengharuskan siswa untuk memiliki kemampuan literasi dasar. Kemudian literasi dasar ini jumlahnya ada 6, yaitu ada literasi numerasi, sains, informasi, finansial, budaya, dan kewarganegaraan. Selain itu juga harus memiliki kompetensi lainnya seperti mampu berpikir kritis dan kreatif. Baik, pertama saya di sini akan menjelaskan 3 hal yang harus dimanfaatkan. Yang pertama ada
Internet of Things. Internet of Things merupakan sebuah konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi-teknologi seperti sensor, software dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung ke internet. Lalu yang kedua ada virtual. Virtual di sini berarti memiliki 3 arti atau makna. Pertama disebut secara nyata, kedua adalah mirip atau sangat mirip dengan sesuatu yang dijelaskan. Ketiga diartikan tampil atau hadir dengan menggunakan perangkat lunak komputer, misalnya di internet. Sederhananya, virtual adalah mirip dengan sesuatu yang dijelaskan melalui pelantara internet. Tanpa internet, komunikasi virtual tidak bisa dilangsungkan. Virtual adalah bentuk komunikasi langsung tanpa bertemu secara nyata, hanya mirip seperti nyata. Media komunikasi virtual adalah gawai seperti smartphone, komputer, laptop, smart TV, notebook, dan netbook. Lalu yang poin ketiga ada Artificial Intelligence atau AI. AI juga menurut John McCarthy, kecerdasan buatan adalah usaha memodelkan proses berpikir manusia dan mendesain mesin itu agar dapat menirukan perilaku manusia. Dilansir dari Wikipedia, AI adalah area pengetahuan komputer yang menekankan pada pembuatan mesin pintar yang mampu bekerja dan bereaksi seperti manusia. Mesin tersebut bisa memahami bahasa manusia secara natural, mengenali wajah dan lain sebagainya. Lalu kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu tentang fokus keahlian bidang atau 4C. Yang pertama adalah creativity atau daya cipta. Adalah proses mental yang melibatkan kemunculan gagasan atau anggitan baru atau hubungan baru antara gagasan dan anggitan yang ada. Dari sudut pandang keilmuan, hasil dari pemikiran berdaya cipta biasanya dianggap memiliki keaslian dan kepantasan. Lalu yang kedua ada critical thinking atau berpikir kritis. Adalah cara berpikir manusia untuk merespon seseorang dengan menganalisis fakta untuk membentuk penilaian subjeknya kompleks, dan ada beberapa definisi yang berbeda mengenai konsep ini, namun umumnya mencakup analisis rasional, skeptis, tidak bias atau evaluasi bukti faktual. Secara garis besar juga sebuah kemampuan untuk bisa berpikir lebih jernih dan lebih rasional terhadap apa yang harus dilakukan maupun terhadap apa yang harus dipercaya. Lalu yang ketiga ada communication atau komunikasi, adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Komunikasi dapat berbentuk verbal atau non-verbal. Ada ciri-cirinya, ada skill komunikasi, menyadari gestur, pendengar yang baik, skill komunikasi, kemampuan tata bahasa, yang kelima menyesuaikan diri, bijak bermedia sosial, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada collaboration atau kolaborasi, adalah adanya pola dan bentuk hubungan yang dilakukan antar individu ataupun organisasi yang berkeinginan untuk saling berbagi, saling berpartisipasi secara penuh, dan saling menyetujui atau bersepakat untuk melakukan tindakan bersama dengan cara berbagi informasi, berbagi sumber daya, dan berbagi tugas untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kolaborasi menyelesaikan visi bersama, mencapai hasil positif bagi halayak yang mereka layani, dan membangun sistem yang saling terkait untuk mengatasi masalah dan peluang. Selanjutnya, seorang pendidik tentunya harus memiliki beberapa keterampilan, yaitu diantaranya yang pertama yaitu leadership atau kepemimpinan. Yang kedua yaitu digital literasi atau literasi digital. Yang ketiga yaitu communication atau komunikasi. Yang keempat yaitu emotional intelligence, yaitu artinya kecerdasan emosional. Yang kelima yaitu entrepreneurship atau kewirausahaan. Yang keenam
global citizenship atau yaitu kewarganegaraan global. Yang ketujuh, team working atau kerja tim, dan yang terakhir yaitu problem solve atau pemecahan masalah. Berdasarkan infografis yang telah disampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya perubahan ini, banyak yang mempertanyakan apakah peran guru dapat digantikan oleh teknologi. Namun, teknologi apapun tidak ada yang dapat menggantikan peran guru sebagai pendidik, yaitu sosok yang mendorong perkembangan murid dalam hal kognitif dan kematangan karakter.